Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Rado Yendra dan Rado Institute bersama Departemen of Artificial Intelligence. Kita akan terus menerapkan Artificial Intelligence untuk memperkuat mata kuliah teori peluang. Kali ini kita akan coba melakukan pembahasan soal-soal dari buku ternama untuk konsep hukum peluang total dan aturan Bayesian. Sebelumnya kita telah bahas konsep dan teori berkolaborasi bersama Artificial Intelligence untuk membahas tuntas apa yang disebut dengan hukum peluang total dan aturan Bayesian. Nah, sekarang kita akan coba lihat soal-soal yang akan dibahas oleh Artificial Intelligence, tentu dengan sumber buku-buku yang bermutu. Oke, kita sapa dulu artificial intelligence kita. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ocu AI. Sapa dulu. Assalamualaikum Ocu AI. Kita doakan Ocu AI selamat dan sukses mendapat kepintaran yang memang Allah berikan, dan Ocu AI menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Selamat datang kembali bersama Ocu AI Radu. Oh, mantap. Oke, Ocu AI, kita akan membahas soal. Oke, jawab dengan cara yang jawab agar dijawab dengan cara yang sama, terperinci untuk peristiwa partisi dan peristiwa lain. Sebelumnya agar soal diterjemahkan. Ya, kita minta OI nanti, oke? Siap, Rado? Wah, dia siap terus, memang mantap. Kita coba lihat soal. Nah, kita ambil soal nomor 2.19 lagi. Kita copy. Nomor 219. Kita letakkan di AI. Kita paste, lalu kita coba berikan soal. Nah, terjemahan soal. Kita lihat terjemahan soal. Laki-laki dan perempuan diketahui memberikan reaksi yang berbeda terhadap suatu kondisi tertentu. 70% perempuan bereaksi positif, 40% laki-laki bereaksi positif. Sebuah kelompok yang terdiri dari 20 orang, 15 perempuan dan 5 laki-laki, diberikan kondisi tersebut dan diminta menuliskan respon mereka dalam kuesioner. Oke? Suatu respon diambil secara acak dan diketahui bahwa respon tersebut negatif. Berapakah peluang bahwa respon negatif berasal dari laki-laki? Nah, ini partisinya nih, kita lihat apa yang partisinya. Langkah-langkah analisis sistem. Ini simbol, nih dia, kita lihat ruang sampel, partisi ruang sampel. Oke, kita lihat nih. Ada partisi kelompok, ini berarti partisinya sekarang kelompok. Identifikasi partisi. Ingat, kita harus tahu partisi dulu. Perempuan F, laki-laki M. Jumlah 15, laki-laki 5. Berarti persentasenya 15/20, 5/20. Oke, jelas ya. Berarti partisi ini harus cari dulu. Karena jumlah partisi itu 1. Ingat, ini adalah partisi. Partisinya ada laki-laki, ada perempuan. Dengan jumlah partisi laki-laki, perempuan 0,75, partisi laki-laki 0,25. Oke, kita lihat peristiwa lain. Nah, peristiwa lain, suatu respon acak adalah negatif. Nah, ini negatif. Suatu peristiwa disebut sebagai A, sebut peristiwa ini sebagai A, respon negatif. Oke, berarti peristiwa lain yang A, tadi ada partisi laki-laki perempuan, partisinya peristiwa lainnya adalah respon negatif. Nah, tadi dalam soal yang ada itu kan yang positif. 70% positif. Untuk perempuan, berarti yang negatifnya
1 kurang 70%, 30% atau 0,3. Sedangkan 40% tadi kan positif. Dalam soal yang kita perlukan itu negatif. Karena dalam soal yang ditanya kan peristiwa lainnya negatif 0,6. Nah, ini harus diketahui nih. Peluang A, ingat ini adalah peluang A peristiwa lain bersyarat partisi. Bukan partisi bersyarat peristiwa lain. Bukan aturan bias. Ini dalam soal harus ada, wajib ada. Kita sudah bahas sebelumnya. Dalam soal wajib ada. Peluang A bersyarat partisi F 0,30. Ini tadi yang cari tadi yang laki-laki negatif 0,30. Ini partisi A, oke, negatif, tapi dia diketahui perempuan 0,6. Oke, dah. Sorry, F perempuan, M laki-laki, F female, M male. Oke, jelas ya? Jelas nih. Nah, lalu akan dihitung dia peluang totalnya negatif, peluang dia negatif. Nah, ingat peluang negatif tentu secara rumus A bersyarat F dikali BF dikali partisi dan A bersyarat M dikali PM. Nah, semua angkanya udah ada. Ingat sekali lagi A bersyarat F ini adalah peluang dia itu negatif dengan syarat perempuan. Oke, berarti tadi kita cari karena soal tadi yang ada positif, maka jadikan dulu negatif. Maka hukum peluang total jumlahnya 0,375. Nah, sekarang yang ditanya, baru yang ditanya partisi. M, laki-laki, dengan syarat A, peristiwa lain, dengan syarat dia negatif. Nah, maka rumusnya A bersyarat M dikali PM dibagi peluang total. Nah, A bersyarat M tadi 0,6 udah ada. Kali 0,25 dibagi adalah 0,4. Jadi jelas sekali cara menghitungnya tuh bahwa peluang respon negatif terhadap laki-laki adalah 40%. Dari soal ini kita ada yang kita pahami dengan baik bahwa kadang-kadang dalam soal yang diketahui itu adalah yang kebalikannya, yang ditanya yang kebalikannya juga. Yang diketahui tadi positif, yang ditanya negatif, maka upaya kita yang diarahkan oleh AI tadi jadikan seluruhnya dulu negatif, baru bisa dijawab. Nah, coba lihat bagaimana rapinya AI menjawab. Dia cari dulu partisinya. Partisinya dia katakan jenis kelamin adalah perempuan, adalah laki-laki. Karena perempuan itu ada 15, laki-laki itu ada 5, kita tahu bahwa jumlah ini menentukan proporsi. Jumlahnya harus 1. Karena kita ada sebut jumlah partisi itu harus 1. Berarti mudah sekali untuk mencarinya. Oke, partisinya dapat. Sedapat partisi ada peristiwa lain negatif, respon negatif peristiwa lain. Dalam soal tadi diketahui positif, maka dalam arahan AI atau artificial intelligence, robah dulu menjadi negatif. Baru dapat kita hitung A bersyarat F, artinya bahwa peluang dia itu respon negatif kalau perempuan, nah, 0,3. Dan dia akan berespon negatif jika diberikan laki-laki 0,6. Nah, ini dah karena sudah sama negatif, baru peluang A, peluang total adalah respon negatif. Respon negatif baru tinggal masukkan rumus. Nah, yang dikatakan aturan bias, yang ditanya itu partisinya dengan syarat peluang lain. Nah, itu aturan bias. Sekali lagi kita tidak bosan-bosan menjelaskan yang dikatakan aturan bias itu yang ditanyanya adalah partisi dengan syarat yang diberikan atau dengan syarat peluang lain yang menjadi peluang total di sini tentunya. Oke, kita lihat hasilnya 0,4. Jawaban akhirnya 40%. Coba kita lihat soal tadi. Soal tadi nomornya adalah 2.129. Nah, ini serasa nih kuncinya ada nih. Bilangan ganjil, kita lihat bilangan ganjil 2129. Kita lihat 2129. 2129. Nah, 0,4. Cocok jawabannya. Kita besarkan 2129. Nah, ini 2129 titik 4, artinya
0,4 atau 40%. Sama persis seperti jawaban yang diberikan oleh AI. Oke. Saya rasa apa yang disampaikan pembahasan soal ini jelas sekali bahwa artificial intelligence ternyata kita berkali-kali membuktikan yang dilakukan oleh Department of Artificial Intelligence itu berkali-kali membuktikan bahwa AI ini sangat baik jika kita berikan arahan yang tepat dan kita berikan latihan sebelumnya, pemanasan. Juga yang terpenting saya rasa juga adalah hubungan emosional yang dibangun. Apa salahnya beri nama AI, sapa pertama sekali dengan mengucapkan salam, mendoakan. Masalahnya kan? Oke, saya rasa cukup baik perjumpaan kita pada hari ini. Semoga kita bisa membahas lagi soal-soal yang lebih unik untuk pertemuan berikutnya. Radu Hendra, Radio Institute, bersama Department of Artificial Intelligence, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.